Halo, balik lagi sama gue PG. Hari ini karena gue lagi gabut, gue akan membahas sebuah topik yang baru gue pelajarin dan menarik, yaitu regresi linear. Kenapa topik yang menarik? Karena ada machine learningnya yang sangat mudah dan satisfying banget daripada kalian harus ngikut manual. But before kita masuk ke coding, kita akan belajar dulu tentang regresi linear karena agak baiknya kita mengenal sedikit apa itu regresi linear. So, regresi linear basically bilang kalau kita punya sekumpulan data, beberapa gue variabel aja, satu variabel independen, satu variabel dependent, atau secara sederhananya satu x, satu y, kita bisa mencari hubungan antara x dan y. Misalnya ketika x yang membesar, apakah y-nya ikut makin besar atau y-nya malah mengecil. Kalau dua-duanya membesar, kita sebut itu dengan korelasi positif. Kalau satu membesar, satu mengecil, maka kita sebut itu dengan korelasi negatif. Anyway, kita di sini udah punya data x 1, 2, 3, 4, 5 dan y-nya 2, 5, 4, 4, 7. Secara intuitif, kita akan bilang kalau semakin besar x-nya, y-nya kemungkinan akan makin besar. Karena seperti yang udah kita plot di grafik sini, kita dapat melihat kurang lebih seiring x yang membesar, y-nya juga membesar. Nah, regresi linear itu adalah sebuah algoritma atau ilmu yang membuat kita bisa mencari kira-kira kalau x-nya sekian, y-nya berapa ya? Berdasarkan data-data yang udah kita punya. Misalnya kalau x-nya 6, y-nya kurang lebih berapa ya? Kita bisa memperkirakan itu, memprediksi itu dengan regresi linear. Karena regresi linear secara sederhana, kalau kita punya data yang diplot seperti ini, kita bisa membuat sebuah garis yang mengekaki semuanya, yang menggambarkan data tersebut arahnya mau kemana. Atau bahasa sahamnya ya, trend line-nya kemana, apakah naik, apakah turun, atau gimana. Nah, secara intuitif kita akan bilang kurang lebih kayak gitu garis regresinya. Dan gue cukup yakin garis regresi yang ungu ini akan lebih akurat daripada kalau gue bikin garis regresi yang hijau ini. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana cara kita membentuk garis regresi yang errornya sangat minim supaya bisa cukup dipercaya sebagai trend line yang valid. Ya, bahasa kerennya begitu. Anyway, ya seperti yang kita tahu, yang namanya garis pasti punya persamaan yang udah sering kita apalin dari dulu dari SMA, Y sama MX plus C. Ini adalah rumus yang sangat standar tentang persamaan garis linear. Nah, pertanyaannya adalah si garis ungu ini atau nama formalnya adalah best fitting line, alias garis yang paling fit, yang paling masuk ke data-data yang kita punya, alias garis yang paling menggambarkan data-data tersebut arahnya mau kemana, trendnya kemana. Pertanyaannya adalah gimana cara kita menemukan persamaan garis ini? Karena kalau ketemu ya kita bisa prediksi kalau x-nya sekian, y-nya kira-kira berapa ya. Kalau x-nya sekian, y-nya kira-kira berapa, kita bisa prediksi, itu nggak mudah. Nah, masalahnya kita nggak tahu si best fitting line ini m-nya berapa, c-nya berapa. Bahkan kita nggak punya titik yang melewati best fitting line. Karena mungkin data yang kita punya itu nggak ada satupun yang cross sama best fitting line. So, pertama, kita bisa nyari titik yang melewati best fitting line dengan menggunakan x bar dan y bar. Karena secara intuitif kita tahu kalau rata-rata x itu adalah poin dimana selisih setiap x yang ada dengan rata-ratanya itu paling minimum. Dan with being said juga, rata-rata y juga berlaku hal yang sama. So, kita bisa yakin kalau best fitting line ini akan melewati titik x bar y bar. X bar itu rata x, kita bisa hitung dengan mudah 3 karena x-nya cuma 1 sampai 5, y barnya kita hitung 10 22 per 5 alias 4,4. Am I right? Ya, harusnya benar. Berarti kurang lebih best fitting line-nya akan cross dengan 3 dan 4,4. Di x 3 dan y 4,4. Nah, sekarang kita udah punya x ya, tinggal kita cari m atau c. Kita bisa cari m dengan rumus yang udah gua tulisin di sini. Ini adalah m untuk best fitting line. Rumusnya adalah sigma dari x min x bar dikali y min y bar per x min x bar kuadrat. Ya, kalau ini sigmanya bisa kita pecah, di sini sigma, di sini sigma. Kalau gitu, x barnya kita tahu, y barnya kita tahu, kita bisa dapetin m-nya. Tinggal kita hitung sebentar, gue hitung dulu. Oke, udah kita hitung, tinggal kita cari sigmanya. Sigma dari x min x bar kali y min y bar itu adalah sigma dari baris yang ini. Sigmanya adalah min x bar kuadratnya adalah baris yang ini, dan jumlahnya adalah 10. Jadi m-nya adalah 9 per 10. Artinya setiap x yang naik 9 kurang lebih salah. Setiap y-nya naik 9 kurang lebih x yang naik 10. Ya, itu definisi lagi yang pada umumnya. Jadi kita bisa dapat rumus y sama dengan 9 per 10 x plus c. Kok bagus ya angkanya? Semoga nggak salah hitung ya guys. Harusnya sih tidak salah.
Y-nya kita pakai Y bar 4,4 akan 99 per 10x ditambah X-nya bisa langsung masuk 3 C, maka C-nya bisa kita dapetin C 94,44 per 10 minus 27 per 10 dan kita dapat 17 per 10 alias 1,7. Maka kita dapat persamaan garis spesifik yang lainnya adalah Y sama dengan 9 per 10x plus 17 per 10. Dan ya, karena kita udah dapat garis spesifik yang lain yang didasari cuma dari 5 pasang gaka, ya kan aja nggak akurat karena gakanya cuma 5, tapi ini udah bisa membantu kita mengestimasi kalau kita punya X yang berikutnya Y-nya kira-kira berapa. Ya contohnya kalau X-nya 10, kita akan dapat Y-nya itu adalah sekitar 10,7 dari persamaan garis ini. Dan itu gunanya regresi linear. Nah, tapi ya ini masih manusiawi untuk dihitung karena X-nya cuma 5 dan Y-nya cuma 5 dan angkanya kebetulan bagus padahal gue masukin acak. But in the real world, angkanya nggak mungkin kayak begini, dan gakanya nggak mungkin cuma 5 karena itu akan jadi basic length yang sangat tidak akurat. Ya contohnya aja dengan prediksi harga saham menggunakan regresi linear, kalau gakanya cuma 5 candle kayaknya nggak bisa dibilang keren juga kayak. Meskipun ya I don't know kalian lebih tahu ke saham, but Oke, without further ado, kita coba aplikasi regresi linear ini in a more fun and applicative way dengan menggunakan Scalar punyanya Python. Let's go.